Meski ramai mendapatkan kritikan, pemerintah tetap akan mulai memberlakukan iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA pada tahun 2027 mendatang. Lalu bagaimana media memotret kebijakan pemerintah ini di tengah penolakan dari kalangan pengusaha dan juga pekerja? Sudah bergabung melalui sambungan virtual Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, Elvira. Kebijakan ini kan dibahas relatif senyap hingga akhirnya kemudian ramai muncul ke publik. Bagaimana kemudian Anda melihat proses pembahasan dan juga latar belakang munculnya kebijakan TAPERA ini? Ya, Elvira, sebenarnya kalau kita melihat semangatnya, bisa dikatakan semangatnya baik gitu ya. Karena kita tahu bersama bahwa saat ini memang ketersediaan perumahan untuk rakyat itu masih dibilang kurang. Apalagi yang seperti disampaikan ketika dalam konvers kemarin oleh BP Tapera bahwa pertumbuhan keluarga baru itu bisa sampai 600-800 ribu per tahun. Dan ketersediaan rumah untuk masyarakat kurang, adanya backlog dalam bahasa yang disampaikan itu. Ketersediaan rumah tidak cukup besar untuk keseluruhan masyarakat. Namun kan pertanyaan adalah ketika kemudian untuk mengatasi backlog perumahan ini, ketika kemudian itu dibebankan dalam tanda kutip kepada seluruh pekerja, ini yang kemudian muncul pro kontra di sini gitu ya, muncul protes gitu karena waktunya tidak pas. Kita tahu bersama bahwa setelah pandemi COVID-19 gitu, perekonomian kita memang tumbuh, tapi belum kembali sepenuhnya seperti sebelum era COVID gitu. Kita masih ya kira-kira sama seperti balik ke angka tahun 2019 di saat inflasi tentu sudah semakin tumbuh gitu ya. Pendapatan kita masih pendapatan rakyat kurang lebih sama seperti tahun 2019, namun inflasinya sudah 5 tahun berjalan dan belum ada perubahan berarti dalam pendapatan masyarakat. Artinya ketika pendapatan masyarakat, pendapatan para pekerja ini bisa dibilang masih sama seperti kembalinya sama seperti tahun 2019 lalu, tentu ketika ada tambahan 2,5% yang dibebankan kepada para pekerja, ini tentu akan menjadi beban tersendiri. Jadi waktunya yang kurang pas. Walaupun kita tahu bersama bahwa Tapera ini sebenarnya kan sudah ditetapkan dari tahun 2016, diubah dari Bapertarum menjadi Tapera pada tahun 2016, dan kemudian BP diberi waktu 2 tahun untuk membentuk yang namanya badan yang BP Tapera tersebut, dan kemudian yang awalnya tabungan perumahan rakyat ini hanya dikhususkan untuk ASN, kepada TNI Polri, kepada pegawai BUMN dan BUMD, kemudian diberi jangka waktu 8 tahun untuk menyiapkan, diperluas gitu ya, diperluas ke pesertaannya. Nah pertanyaannya kemudian selama 8 tahun dan ini sudah berjalan 7 tahun gitu, kita tidak pernah ada komunikasi atau sosialisasi yang cukup, sehingga ketika 1 tahun menjelang ditetapkan tentu menjadi menjadi pro kontranya menjadi sangat besar gitu, gegernya menjadi lebih besar. Kita tentu menyesalkan itu kenapa kok tidak dibangun dari 7 tahun yang lalu, itu tahun 2018 ya, setidaknya ketika ditetapkan. Walaupun kita tahu bersama kita menghadapi COVID 2-3 tahun gitu ya. Namun sebenarnya kan kalau misalkan sosialisasinya sudah dimulai, tentu tidak akan sebesar ini. Walaupun demikian juga ya tentunya balik kepada yang tadi gitu, bahwa rakyat kita pendapatannya, kehidupannya masih cukup berat gitu ya. Di saat semua ada beberapa pajak baru yang ditetapkan, misalnya PPN juga naik, belum lagi kemudian harga BBM juga kemungkinan akan ya tetap fluktuasi naiknya gitu, cenderung naik gitu. Dan kita tahu bersama harga, misalnya kita membeli nasi bungkus pada tahun 2018 gitu, tahun 2016, tahun 2018, tahun 2019 dengan sekarang tentu juga berbeda, harganya sudah ada kenaikan. Nah, dengan adanya kenaikan ini kemudian akan ditambah lagi 3% dari pendapatan pegawai gitu, pekerja, tentu menjadi beban tersendiri. Nah ini yang kita harapkan bisa dievaluasi, apakah ini menjadi wajib atau kepesertaan Tapera ini menjadi
menjadi pilihan gitu bagi para pekerja. Bagi pekerja yang ingin mengikuti program Tapera, itu menjadi semacam tabungan yang pada akhirnya nanti bisa dicairkan. Tentunya kan kita tahu bersama sebenarnya kan uang yang ditarik ini kalau misalkan 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi itu dari 3% gitu ya, kemudian kita ambil ketika kita pensiun, rasa-rasanya juga nggak akan cukup gitu untuk membeli sebuah rumah gitu. Tapi setidak-tidaknya itu menjadi tabungan. Jadi artinya memang kan sebenarnya program ini kan pemerintah ingin cari modal gitu ya. Pemerintah ingin cari modal untuk membangun perumahan, tapi kemudian mencari modal itu dibebankan kepada seluruh pekerja. Nah, ini yang tentunya mungkin mekanismenya bisa dihitung lagi gitu. Apakah modal tersebut memang harus dibebankan kepada pekerja atau bisa dengan cara lain. Gitu Mbak Elvira. Oke, penolakannya ini kan cukup kencang ya. Protes dari berbagai kalangan, pengusaha dan pekerja sepakat menolak kebijakan ini, Mas Revo. Bagaimana Anda melihat media ataupun bagaimana media melihat pemerintah yang seakan-akan tetap ngotot, tanda kutip ya, di pemerintahan yang sekarang untuk memberlakukan kebijakan ini. Dan ini juga menjadi beban untuk pemerintahan selanjutnya untuk menjalankan kebijakan ini meskipun tadi komunikasinya tidak ideal, sosialisasinya putus kepada masyarakat. Ya, yang kita khawatirkan itu kan biasanya gini, kalau misalkan pada tanggal 1 Mei yang diperingati sebagai Hari Buruh dan kemudian buruh itu melakukan aksi demonstrasi, misalnya menolak sesuatu kebijakan tertentu gitu ya, biasanya ini aspirasi buruh belum tentu sejalan dengan aspirasi pengusaha. Nah, dalam kasus Tapera saat ini, aspirasi buruh, aspirasi pekerja itu berjalan linear dengan aspirasi dari pengusaha. Dan ini tentu secara dampak politis harus dihitung betul gitu ya, karena jangan sampai kemudian hal ini menjadi stabilitas politik menjadi tergoncang juga gitu. Karena kan kenapa kita sampaikan bahwa ini waktunya tidak tepat gitu. Belakangan kita tahu bahwa kita juga ramai dalam pemberitaan kita ada kenaikan uang perkuliahan gitu ya, UKT. SPP untuk perkuliahan naik di beberapa perguruan tinggi sehingga membuka lagi diskusi wacana bahwa rakyat ini untuk bisa masuk ke perguruan tinggi adalah hal yang menjadi barang mewah gitu. Kita tahu bahwa ya satu-satunya salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu ya tentu dengan pendidikan gitu, membangun pendidikan. Tapi kalau misalkan pendidikannya bayarnya mahal tentu ya bagaimana. Dan kita punya PR juga bahwa PR negara ini sebenarnya kan banyak ya Mbak Pi. Jadi misalnya bahwa rata-rata pendidikan masyarakat di Indonesia baru 8,5 tahun. Jadi rata-rata pendidikan itu ya nggak sampai di seluruh Indonesia nggak sampai lulus SMP gitu. Padahal pemerintah sudah menerapkan wajib belajar 12 tahun. Kenapa tidak sampai lulus SMP ya? Mungkin karena biaya. Kemudian pengangguran juga masih cukup tinggi walaupun relatif turun dibanding tahun 2022, 2021, 2022 dan kemarin ini juga angkanya turun tapi tetap tinggi mencapai angka 7,8 juta jiwa. Artinya lahan pekerjaannya kurang. Nah, PR-nya banyak gitu, bukan hanya sekedar perumahan. Nah, pemerintah sebaiknya menurut kita perlu membuat prioritas mana yang diprioritaskan. Kalau memang harus mencari modal dari rakyat gitu, tentu mana yang harus kita prioritaskan. Apakah membangun pendidikan yang tadi pendidikannya masih kecil, kemudian lapangan pekerjaan yang masih kurang. Nah sekarang membangun perumahan walaupun semangatnya bagus, semangatnya gotong royong gitu ya, tapi kan ini menjadi kembali lagi membebani masyarakat, membebani pekerja, di mana sebenarnya para pekerja-pekerja ini juga masih banyak yang punya PR karena mungkin tadi itu ya tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyekolahkan anak-anaknya, misalnya karena saat ini menurut data baru 8,5 tahun. Jadi sebaiknya memang kebijakan ini dikaji karena waktunya relatifly belum tepat. Belum lagi kan beban untuk pemerintah depan itu juga
cukup besar karena ada budget baru untuk makan siang gratis dan susu gratis misalnya. Nah ini kan yang harus kita hitung betul. Kita berharap ini bisa kebijakan yang dikeluarkan itu bisa lebih tepat sasaran dan bagaimana kemudian kebijakan itu tidak kemudian membebani para pekerja dan masyarakat. Karena kita ingin mencari manfaat, bukan untuk menambah penderitaan rakyat, begitu ya Mas Revo. Terakhir Mas Revo, apa yang kemudian Kira-kira gitu. harus dilakukan media untuk mengawal proses selanjutnya usai kebijakan ini ditetapkan? Karena kan kemudian muncul kekhawatiran pengelolaan dana iuran tapera dalam jumlah besar ini rawan dikorupsi. Betul, betul sekali. Karena kita juga masih memiliki trauma tersendiri dalam tanda kutip ya, bahwa ada persoalan seperti asuransi dan beberapa hal yang jiwasraya dan sebagainya yang pada waktu itu sempat asabri dan sebagainya ya. Maka pengelolaan dana ini kan tidak bisa, pengelolaan dana masyarakat ini harus diawasi betul dan transparansinya juga harus tepat gitu ya. Nah, fungsi media pertama di situ, selain juga kita memberi ruang kepada semua pihak yang tidak bisa bersuara, bahwa kita voice the voiceless itu, semangat menyuarakan pendapat masyarakat sehingga ini bisa didengar oleh pemerintah atau para pengambil kebijakan. Nah sekiranya itulah yang akan kita lakukan, bahwa kita akan mengawal semuanya, bahwa pendanaan publik, pendanaan yang diambil dari publik ini harus dikelola dengan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dan kita tentu juga sebagai media memberi ruang kepada masyarakat untuk bersuara. Kita menjadi ruang bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menembus lapis atas gitu ya. Sehingga kita berharap bahwa penderitaan amanah-amanah penderitaan rakyat ini bisa terdengar oleh para pengambil kebijakan, Mbak Fi. Baik, Revolusi Riza, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV. Terima kasih insight-nya malam hari ini. Selamat malam, Mas Revo. Selamat malam, terima kasih.